Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sabar dulu, Salah belum pulih. Tersingkirnya Mesir dari Piala Afrika jadi berkah untuk Liverpool karena Salah bisa melanjutkan pemulihan di Al-Aqsa Training Center. Dengan demikian, Salah dapat pulih lebih cepat dan dimainkan lagi. Sayangnya, harapan fans untuk melihat Salah harus dipendam dulu. Pasalnya, klub enggan buru-buru memainkan Salah mengingat si pemain belum pulih dari cedera. Agar tidak seperti MU, Liverpool jangan salah pilih pengganti Klopp. Liverpool disibukkan dengan calon pengganti Klopp. Beberapa nama sudah muncul dengan Xabi Alonso yang kini membesut Bayer Leverkusen sebagai kandidat terkuat. Menjadi pengganti Klopp tidak mudah mengingat pria asal Jerman itu sudah memberikan banyak hal untuk Liverpool. Liverpool diminta mencari suksesor yang berpengalaman dan jangan salah pilih seperti MU saat ditinggal Sir Alex Ferguson. Prestasi MU merosot tajam setelah Ferguson pensiun pada 2013 sehingga sulit untuk bangkit dalam waktu cepat. Pengganti Klopp paling cocok Xabi Alonso. Liverpool harus segera bergerak mencari pengganti Jurgen Klopp. Legenda klub Jamie Carragher memberi masukan kalau pengganti Klopp paling cocok itu adalah Xabi Alonso. Tidak ada keraguan, mantan rekan saya dulu Xabi Alonso adalah pengganti yang paling cocok, ujar Carragher dilansir dari Mirror. Alonso sangat dihormati di Liverpool atas apa yang telah dilakukannya, tambahnya. Mason Greenwood belum kepikiran kembali ke MU. Mason Greenwood dipinjamkan Manchester United ke Getafe selama semusim. Getafe berminat mempermanenkannya. Akan tetapi Manchester United belum memberikan patokan harga. Sementara Greenwood dilaporkan belum memikirkan soal kembalinya ke Old Trafford. Pemain berusia 22 tahun itu sedang fokus penuh bermain di Liga Spanyol. Sabar, sedikit lagi Arda Güler. Arda Güler belum dipercaya main sebagai starter, pun belum bermain penuh. Sang pemain rasanya sudah siap tampil, tetapi pelatih Carlo Ancelotti dikabarkan mau berhati-hati memainkannya. Ancelotti takut cedera sang pemain bisa kambuhan, apalagi usianya masih sangat muda. Arda Güler dikontrak Real Madrid sampai musim panas 2029. Musim masih cukup panjang. Akankah Güler bisa dapat kesempatan menit lebih banyak? Sang agen coba jadikan Jose Mourinho pelatih baru Barcelona. Sebuah spekulasi baru beredar mengenai siapa manajer baru Barcelona di musim depan. Las Azulgrana dilaporkan mendapatkan tawaran untuk menggunakan jasa Jose Mourinho. Jorge Mendes jadi sosok yang ingin membawa Mourinho ke Barcelona. Mourinho saat ini berstatus pengangguran. Ia belum melatih lagi usai dipecat oleh AS Roma. Mendes selaku agen sang pelatih berupaya untuk mencarikannya klub top untuk sang klien. Salah satunya adalah Barcelona. Andrea Belotti cabut dari Roma dan gabung Fiorentina. Andrea Belotti sebenarnya sering jadi andalan lini serang AS Roma, namun Roma memutuskan untuk melepasnya pada Januari 2024 ini. Hal ini terungkap dari informasi yang dibagikan Fabrizio Romano, yang mengungkapkan Belotti dilepas dengan status pinjaman ke Fiorentina.
Afrika Selatan depak Maroko, rayakan dengan selebrasi Ronaldo. Afrika Selatan mengunci tiket ke perempat final Piala Afrika. Pasukan Hugo Bros lolos setelah membungkam Maroko 2-0 di 16 besar. Aksi menarik itu dilakukan Mokoena setelah mencetak gol kedua Afrika Selatan. Dia berlari ke tiang gawang untuk mengajak rekan setimnya untuk melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo. Bahrain versus Jepang di Piala Asia 2023, Nippon menang 3-1 lolos 8 besar. Bahrain versus Jepang digelar di Altumama Stadium. Jepang memimpin di menit ke-31 lewat aksi Ritsudoan. Takefusa Kubo menggandakan keunggulan Jepang di menit ke-49. Bahrain berhasil memperkecil kedudukan berkat gol bunuh diri Zion Suzuki. Jepang kembali menjauh berkat gol Ayase Ueda di menit ke-72. Skor 3-1 untuk Jepang bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Samurai Biru menang dan melaju ke perempat final Piala Asia 2023. Tottenham versus Brentford, comeback sensasional bawa Spurs menang 3-2. Tottenham Hotspur mengalahkan Brentford 3-2 dalam lanjutan Liga Inggris musim ini di Tottenham Hotspur Stadium, Kamis 1 Februari. Tuan rumah tertinggal lebih dulu lewat gol Neil Maupay di menit ke-15. Namun Spurs berbalik unggul di awal babak kedua lewat 3 gol dari Destiny Udogie di menit ke-48, Brennan Johnson di menit ke-49, dan Richarlison di menit ke-56. Ivan Toney memperkecil ketertinggalan pada menit ke-67, namun gol itu tak cukup bagi Brentford untuk mencuri poin di kandang lawan. Hasil ini mengantarkan Tottenham naik ke urutan keempat klasemen sementara dengan 43 poin dari 22 laga, sedangkan Brentford ada di urutan ke-15 dengan 22 poin dari 21 laga. Liverpool versus Chelsea, The Reds menang telak 4-1. Liverpool meraih poin penuh kala menjamu Chelsea dalam lanjutan Premier League di Anfield Kamis 1 Februari. Pasukan Jurgen Klopp itu menang 4-1 atas The Blues. Liverpool mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Diogo Jota di menit ke-23, Connor Bradley di menit ke-39, dan Dominic Szoboszlai di menit ke-65. Chelsea mencoba memperkecil ketertinggalan di menit ke-71 lewat gol Christopher Nkunku. Namun, The Reds berhasil mengukuhkan kemenangan lewat gol Luis Diaz di menit ke-79. Berkat hasil ini, Liverpool masih nyaman di puncak klasemen Liga Inggris dengan 51 poin dari 22 pertandingan, sementara Chelsea ada di urutan ke-10 dengan 31 poin. Darwin Núñez tak becus ambil penalti paling banyak mengenai tiang gawang. Darwin Núñez kembali menyia-nyiakan peluang pada pertandingan melawan Chelsea. Pada menit ke-46, Núñez diberi tugas sebagai eksekutor penalti, namun apes tendangannya membentur tiang gawang. Hal tersebut menjadikan dirinya pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mampu mengenai tiang gawang sebanyak 4 kali sejak Opta mencatat mulai tahun 2003-2004. Manchester City versus Burnley, Alvarez 2 gol, The Citizen menang 3-1. Manchester City menjamu Burnley dalam lanjutan Liga Inggris di Etihad Stadium Kamis 1 Februari. The Citizen menuntaskannya dengan kemenangan 3-1.
Manchester City mencetak 3 gol lebih dulu melalui 2 gol Julian Alvarez di menit ke-16 dan di menit ke-22. Serta gol Rodri di menit ke-46. Burnley mencetak gol hadiah di menit ke-90+3 melalui Amin Al-Dakhil. Manchester City untuk sementara ada di posisi kedua dengan 46 poin dari 21 laga, sedangkan Burnley menempati posisi ke-19 dengan 12 poin. Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor ditempati oleh Erling Haaland dan Mohamed Salah dengan 14 gol. Barcelona versus Osasuna, Blaugrana menang 1-0. Barcelona berhadapan dengan Osasuna dalam lanjutan La Liga di Estadio Olympique Luis Companys Kamis 1 Februari. Blaugrana susah payah menang dengan skor 1-0. Gol sematawayang Blaugrana dicetak oleh Vitor Roque di menit ke-63. Barcelona untuk sementara duduk di posisi ketiga dengan 47 poin, sedangkan Osasuna ada di urutan ke-12 dengan 26 poin. Baru main 7 menit, penyerang Barcelona nangis ditarik keluar. Laga kontra Osasuna menghadirkan duka bagi penyerang Barcelona Ferran Torres. Torres dihantam cedera setelah bermain hanya 7 menit. Bomber kebangsaan Spanyol itu tak mampu melanjutkan pertandingan sehingga harus digantikan Fermin Lopez. Saat berjalan meninggalkan lapangan, Torres tampak menangis sembari menutupi wajahnya dengan baju. Dia tampak terpukul atas cedera yang menimpanya. Menurut pernyataan Barcelona, Torres mengalami masalah di bagian hamstring. Belum diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masa pemulihan. Atletico versus Vallecano, Griezmann CS menang dramatis 2-1. Atletico Madrid menekuk Rayo Vallecano 2-1 dalam derby Madrid di pekan ke-22 Liga Spanyol musim ini di Civitas Metropolitano, Kamis 1 Februari. Atletico membuka keunggulan di menit ke-35 lewat sundulan Reinildo Mandava. Namun Alvaro Garcia menyamakan skor 7 menit berselang. Saat laga dikira akan berakhir imbang, Memphis Depay hadir sebagai juru selamat berkat gol di menit ke-90. Kemenangan ini membuat Atletico berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 47 poin, sedangkan Vallecano di urutan ke-13 dengan 24 poin. Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor ditempati oleh Artem Dovbyk, Borja Mayoral, dan Jude Bellingham dengan 14 gol. Lionel Messi latih Barcelona, Blaugrana didesak tunjuk Sanggot sebagai pengganti Xavi. Lionel Messi difavoritkan untuk menjadi pelatih Barcelona berikutnya, menyusul pengumuman Xavi bahwa ia akan hengkang di musim panas. Hal itu diungkapkan oleh Danny Murphy dari Talksport. Ia menilai sesuatu yang disentuh bintang Inter Miami itu berubah menjadi emas. Saya akan memberikannya kepada Messi, para supporter langsung mendukungnya. Segala sesuatu yang disentuhnya berubah menjadi emas. Dia diciptakan di bumi ini untuk melakukan hal-hal luar biasa. Itu tidak akan berhenti dalam dunia manajerial, ucap Murphy. Juventus resmi datangkan Carlos Alcaraz dari Southampton. Raksasa Serie A Juventus mengumumkan perekrutan gelandang Carlos Alcaraz dari klub Championship Southampton pada Kamis 1 Februari atau detik-detik menjelang penutupan jendela transfer Januari. Lewat laman resmi mereka, Juventus menyatakan bahwa Alcaraz didatangkan dari Southampton dengan status pinjaman hingga akhir musim atau tepatnya 30 Juni 2024 mendatang. Untuk meminjam Alcaraz, Juventus harus membayar biaya senilai 3,7 juta euro kepada Southampton. Angka ini bisa meningkat hingga 1,9 juta euro tergantung pada performa pemain 21 tahun tersebut. Selain itu, Juventus juga mengumumkan bahwa pihaknya memiliki opsi untuk membeli Alcaraz secara permanen dengan biaya 49,5 juta euro yang bisa dicicil hingga 3 tahun.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!